Seperti biasa, pengajarnya itu Mas Aji. Tapi mungkin nanti aku bakal nambahin sedikit-sedikit tentang apa yang em, aku alamin waktu tahun sebelumnya. Mas Aji, apakah hadir? Hadir. Yeay, boleh langsung aja kali ya, Kak. Boleh langsung aja, Bill. Nah, mungkin sebelum nanti masuk ke apa ya, sharing soal tips and trick buat UASnya sendiri. Jadi di angkatan 2023 itu nggak ada UAS secara lisan, nggak ada UAS ya yang model-modelan kayak gitu itu. UAS kita kalau nggak salah ingat itu pilihan ganda, bentuknya formulir online, dan benar-benar baru ada tes secara lisan itu di angkatan 2024. Nah, nah nanti tuh nanti detailnya di Abil aja, Bil, di Sabila nanti ada PPT tersendiri. Nah, tapi barangkali yang bisa dipelajari atau cara belajarnya itu ringkasnya itu kita belajar kerajaan yang nama raja pertama, terus nama raja terkenal, masa kejayaannya, terus kalau mungkin ada peninggalan prasasti, mungkin prasasti pertamanya, terus raja terakhir. Simpel as that, tapi karena banyak ya tadi aku lihat listnya cukup banyak, dan sementara aku baru ada materi yang Kesultanan Demak, dan mungkin nanti eh, di sini gitu. Iya, Tal. Jadi bukannya masa awal gitu kan. Masa awal biasanya tuh raja pertamanya siapa, terus prasasti pertamanya itu apa, terus bukti penyebutan mungkin di naskah dan sebagainya gitu. Terus masa keemasannya itu biasanya nama raja paling terkenal, dan di masa keruntuhannya itu biasanya raja terakhir gitu. Baru eh, bukti-bukti keberadaannya, misal di naskah, catatan asing, atau kalau masih ada bukti-bukti struktur bangunannya gitu. Nah, ini mungkin sedikit materi ya, mengulas materi yang pernah kalian dapat juga, pernah kalian presentasiin juga. Next, Bill. Next, next. Nah, eh, mungkin kita apa ya, refresh memori lagi. Jadi, masa penyebaran agama Islam di Nusantara itu sebenarnya periode-periode yang dia terjadi proses itu, tapi rekaman-rekamannya itu justru yang paling nggak jelas gitu. Itu katanya Reclef, sejarawan yang nulis The Modern Indonesian History. Tapi sejauh ini ada beberapa bukti-buktinya gitu. Misalnya nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Kleran, itu dari 1080-an Masehi, masa-masa kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Timur, masa Erlangga, masa Teguh gitu. Terus, tapi itu pun juga masih menjadi kontroversi gitu. Apakah beneran nisan itu dibuat di Gresik atau dibawa oleh para pedagang dari luar Nusantara gitu. Terus ada nisan Malik Ibrahim dari 1419, masa-masa Majapahit, dan yang paling terkenal mungkin nisan-nisan di Trowulan, di Troloyo, itu dari masa-masa 1300-an, 1400-an. Itu
pas banget, tepat banget di daerah ibu kota Majapahit. Itu pun masih ditambah nisan-nisan lain juga di Troloyo dari sampai abad ke 17 1600-an. Next. Nah, sebenarnya ketika ngomongin sejarah Demak, kita sebagian besar akan berbicara berdasarkan sumber-sumber asing. Karena Demak sendiri itu tidak meninggalkan eh, catatan sejarah versi mereka sendiri gitu. Berbeda misalnya dengan Majapahit gitu yang nulis Negara Kertagama, terus Pararaton gitu. Sementara Demak sendiri tidak menghasilkan karya tulis yang isinya itu seputar sejarah. Walaupun masa Demak tumbuh itu setelah masa Majapahit. Nah, sebagian besar sumber-sumbernya itu berasal dari Ying Yai Shenglan, karyanya Mahuan dari 1451, yang menyebut bahwa penduduk Jawa itu terdiri dari tiga golongan. Orang-orang Muslim dari Barat yang mereka biasanya bermukim di pantai utara Jawa, kemudian orang-orang Cina, dan juga orang Jawa, orang lokal. Nah, selain itu, di Suma Oriental, karyanya Tome Pire, itu eh, menyebut juga bahwa raja-raja di pesisir itu telah banyak memeluk agama Islam dan sering terlibat peperangan dengan raja-raja di pedalaman yang disebutnya itu masih menyembah berhala atau mungkin raja-raja yang masih beragama Hindu maupun Buddha. Nah, di peta-peta yang dihasilkan di tahun segituan 1500-an, 1600-an itu Demak itu punya posisi yang strategis itu. Misalnya kalau kita lihat salah satu peta ini ya, ini ada toponim Dama di sebelah utara, terus seluruh daerahnya itu disebut Damo atau Demak. Nah, sementara kerajaan-kerajaan di pedalaman Jawa itu sedikit, udah sedikit, sebagian besar di pesisir. Next, Bill. Nah, kalau seandainya di tahun 1360-an, 1358 sudah ada seorang Muslim di pusat kekuasaan Majapahit di Nisan-Nisan tadi itu, dan pada 1500-an itu telah berdiri kota-kota pesisir Islam di daerah utara Jawa. Nah, pertanyaannya bagaimana penyebaran agama Islam di Jawa? Nah, ini juga yang nanti bakal nyambung ke eh, beberapa kerajaan lain gitu. Misalnya kalau kita membicarakan Demak, nanti beberapa tokoh Demak itu ada yang eh, di Cirebon, dari Cirebon itu nanti ke Banten, dan ya seperti itu gitu, saling berjejaring dan saling apa ya, terkait satu sama lain. Nah, kalau sumber-sumber tradisional itu secara umum menyebut ada 9 orang penyebar agama Islam atau pendakwah yang disebut Wali Songo. Yang tertua itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang dikaitkan dengan nisan dengan sesosok orang yang memiliki nisan dengan nama Malik Ibrahim yang wafat pada 1419. Ya, mungkin mereka ini yang disebut sebagai pendakwa atau pengislam Pulau Jawa terawal. Next, Bill. Oke, kita akan masuk ke perkembangan dan kejayaan Kesultanan Demak. Next, Bill. Letak Demak sendiri itu di pantai selatan Jawa, yang pada masanya itu abad ke-16 itu masih ada Selat Muria yang memisahkan Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Tapi sekarang dari abad berapa ya? 18, 19 itu selat itu udah tertutup timbunan lumpur-lumpur dari sungai-sungai di pegunungan Kendeng itu. Tapi sekarang daerah itu menjadi daerah langganan banjir gitu.
Barangkali kalau ada teman-teman yang berasal dari sana, ada daerah namanya Sayung, dan itu setiap tahun banjir. Nah, karena zaman dulu masih ada selat di sana, daerah-daerah itu menjadi daerah tempat singgah kapal, tempat perdagangan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sekitar tahun 1513 daerah Juwana di sini, daerah Juwana itu telah dihancurkan oleh Gusti Patih yang disebut sebagai Panglima Besar Majapahit. Nah, eh, karena faktor itu, Demak kemudian menjadi penguasa mutlak Selat Muria. Nah, ini masa awalnya, masa awal Kerajaan Demak. Next. Nah, pemimpin pertama Kesultanan Demak itu adalah Raden Patah atau yang di beberapa sumber itu disebut sebagai eh, Jinbun dengan nama Cinanya yang berkuasa memerintah antara 1478 sampai 1504. Sumber-sumber tradisional juga menyebut kalau Raden Patah ini putra dari Brawijaya, Raja Majapahit, sekalipun ini masih kontroversial juga, dengan seorang putri dari Cina, dari Cempa. Raden Patah kemudian disebut berguru dengan Sunan Ampel dan mendirikan permukiman Islam di Gelagahwangi yang kemudian berkembang menjadi daerah Demak pada abad ke-15 itu. Next. Kemudian pemimpin keduanya itu Pangeran Sabranglor dari 1518 sampai 1521 Masehi. Tome Pire dalam bukunya Suma Oriental itu menyebut eh, seseorang yang bernama Pati Unus. Tapi di sumber-sumber lain juga eh, disebut sebagai Pangeran Sabranglor. Nah, berita yang berasal dari Kelenteng Sampokong itu menyebut sesosok orang juga dari masa yang sama bernama Yatsun yang disebut identik dengan Pate Unus. Terus sejarawan-sejarawan lain mengidentifikasikan Pangeran Sabranglor ini sama dengan sumber-sumber lain yang disebut sebagai Rodin Junior. Sementara Rodin seniornya itu si eh, Raden Patah. Nah, eh, dari sumber tradisional Babat Tanah Jawi menyebut Pangeran Sabranglor, sementara Serat Kanda itu juga menyebut juga adanya Raden Surya yang menetap di sebelah timur. Nah, penyebutan Pangeran Sabranglor ini ditafsirkan oleh uh, Khaufair itu sebagai sebutan yang diperoleh akibat serangannya terhadap Malaka yang terletak di sebelah utara dari Selat Malaka. Next. Next, Bill. Nah, eh, pemimpin ketiga Demak itu adalah Sultan Trenggono dari 1504 sampai 1518 dan 1521 sampai 1546 Masehi. Dalam Selat Kondo, eh, Sultan Trenggono ini adalah putranya Raden Patah dan agaknya dia memimpin dua kali gitu karena si Pati Unus Raja Yunus itu ada beberapa hal yang terjadi pada masa sebelum Pati Unus itu berkuasa dan di masa Trenggono ini mungkin bisa dibilang masa puncak kekuasaannya, masa keemasannya karena Demak mulai mengatur penguasaan ke daerah timur dan juga barat. Ke timur ke daerah Majapahit, Belambangan, ke daerah barat itu ke daerah
pesisir utara sampai dengan eh, Cirebon. Dan disebut juga masa akhir Kerajaan Hindu-Buddha itu di Jawa Timur runtuh sekitar 1527. Sekalipun bukti-bukti lain menunjukkan bahwa beberapa golongan Brahmana itu masih hidup di gunung-gunung. Next. Nah, dalam beberapa sumber Sultan Trenggono ini disebut menaklukkan Madiun pada 1530-an, Surabaya dan Pasuruan 1530-an, Gunung Penanggungan 1540-an, Kediri 1540-an, dan Malang 1545. Dalam berita Portugis dikabarkan bahwa pada tahun 1546 Sultan Trenggono gugur dalam ekspedisinya ke Panarukan di daerah di Jawa Timur. Next. Kemudian kita memasuki masa-masa keruntuhan ya, masa-masa kemunduran dari Demak. Pada masa pemerintahan Susuhunan Prawoto yang menggantikan Sultan Trenggono itu, yang adalah saudara laki-lakinya dari Sultan Trenggono, yang namanya Pangeran Sedo ing Lepen, pangeran yang meninggal di tempat pemandian yang seharusnya menjadi raja itu dibunuh atas pemerintah Susuhunan Prawoto. Dan yang naik menjadi raja itu si Susuhunan Prawoto. Nah, masa-masa akhir ini sebenarnya umum sekali ya kalau ada intrik-intrik kerajaan gitu. Nah, Prawoto dan istrinya sendiri itu kemudian dibunuh oleh keponakannya sendiri yang bernama Aryo Penangsang, yang mana Aryo Penangsang ini adalah anak dari Pangeran eh, Sedo ing Lepen yang sempat dibunuh atas perintah si Susunan Prawoto. Next. Nah, ini daftar pemimpin Demak dari berbagai sumber. Misalnya sumber dari De Graaf dan Piyo, kemudian sumber dari Slamet Mulyana, dan sumber dari Reclafs. Memang beragam angka tahunnya, karena memang sumber-sumber yang digunakan itu sangat banyak. Dan itu eh, sebagian besar sumber-sumber asing. Tapi kurang lebih daftarnya hampir sama. Yang pertama itu adalah Raden Fatah, Sultan pertamanya, terus Pati Unus atau Junus atau Pangeran Sabranglor, kemudian Trenggono, dan juga yang terakhir itu adalah Susuhunan Prawoto atau Sunan Prawoto atau Sultan Prawoto. Jadi teman-teman yang bisa dihafalin, apa yang bukan dihafalin, bisa dipahami bahwa masa awal Kesultanan Demak itu di masanya Raden Fatah, kemudian masa keemasannya itu di masa Sultan Trenggono, dan juga di masa-masa keruntuhannya itu adalah di masa Sunan Prawoto. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya adalah sumber-sumber asing seperti Suma Oriental, terus Yingya Shenglan, dan beberapa babat-babat Jawa dari masa kemudian, seperti tadi ada babat Tanah Jawi, kemudian Serat Kondo, dan juga sumber-sumber asing dari Portugis. Next. Nah, kalau teman-teman nggak tahu ya, apakah masih ada yang suka komik-komik, eh, komik-komik lawas gitu, misalnya karya S.H. Mintarja, itu sejarah Demak itu dinarasikan di sana gitu. Itu komik-komik jadul. Banyak ada api di Bukit Menoreh gitu. Mungkin barangkali kalian bakal mencari dan membacanya itu bagus komik-komiknya. Terus Suramnya Bayang-Bayang. Nah, di Suramnya Bayang-Bayang ini merekam masa-masa akhir, masa-masa kemunduran Kesultanan Demak. Di masa-masa kemunduran
Kesultanan Demak ini next. Oke, jangan next dulu ding di sini dulu, Bill. Nah, eh, ada sebuah cerita yang menarik ya terkait dengan ilustrasi S.H. Mintarja dalam surahnya Bayang-Bayang ini. Teman-teman ada yang tahu keris nggak? Keris itu biasanya kan dipakai di punggung dan diberi roncian bunga kan. Keris senjata diberi roncian bunga kan. Bunga melati gitu yang dironce jadi memanjang gitu. Iya nggak ada yang pernah lihat nggak? Nah, ada cerita bahwa eh, kenapa sih keris dikasih bunga melati seperti itu, roncian bunga melati itu? Nah, ceritanya berawal dari sini gitu. Jadi suatu ketika karena beberapa konflik, Arya Penangsang yang membunuh yang membunuh sebentar, sebentar ada orang. Oke, jadi di masa itu Arya Penangsang ini ditantang duel sama Danang Sutawijaya, yang mana Danang Sutawijaya ini adalah anak dari Ki Ageng Mataram, yang mana Ki Ageng Mataram itu sendiri adalah eh, adipati di daerah Mataram, Yogyakarta sekarang yang diberi hadiah tanah Mataram itu karena sudah membantu eh, Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Jadi si Joko Tingkir ini adalah anak angkatnya dari Sultan Trenggono gitu. Di ilustrasi yang tadi gitu. Nah, karena Sultan Hadiwijaya ini butuh legitimasi, Kesultanan Pajang itu butuh legitimasi, akhirnya diseranglah Kesultanan Demak dengan dalih bahwa oh si rajanya ini udah bukan raja yang sah, si Arya Penangsang ini. Arya Penangsang ini dikenal sebagai sosok komandan yang hebat gitu. Dia menunggangi seekor kuda jantan, kuda jantan yang diceritakan bahwa si kudanya itu apa ya sangat gagah, sangat perkasa gitu, dengan membawa senjata keris. Sementara si Danang Sutawijaya ini dia membawa kuda eh, betina ya, kuda betina yang ekornya itu diangkat ke atas, sehingga bagian belakangnya itu bagian apa ya kelaminnya gitu kalau boleh dibilang itu terlihat gitu. Ketika bertemu di Sungai Bengawan Solo, si kudanya Arya Penangsang itu birahi, kudanya birahi dan eh, tidak bisa diatur karena melihat kudanya Danang Sutawijaya. Nah, Danang Sutawijaya ini membawa tombak. Nama tombaknya itu tombak Kiai Pleret. Mereka beradu gitu, beradu senjata di tepian Sungai Bengawan. Karena si kudanya karena kudanya si Arya Penangsang itu sudah sangat birahi nggak bisa diatur, akhirnya terlukalah si Arya Penangsang karena ditusuk tombak pada bagian perutnya. Di momen ini usus-ususnya itu sudah apa ya terburai, usus-ususnya sudah keluar dan ususnya itu digantungkan di apa ya wadah keris yang berada di belakang punggung. Dan itu menjadi cikal bakal roncian bunga melati di keris yang ditaruh di belakang. Nah, ketika momen itu, ketika si Arya Penangsang itu mencabut kerisnya, ususnya terpotong dan dia meninggal. Dan itu kalau kalian baca komiknya itu bagus banget. Jadi bisa belajar sejarah di luar materi-materi ya. Itu. Next, Bill. Nah, salah satu faktor mendorong kemunduran Kesultanan Demak itu selain karena faktor politis
itu adalah faktor eh, ekonomi gitu. Karena di abad-abad menjelang abad ke-16, abad ke-17 itu timbunan lumpur di Selat Muria itu mulai menutup selatnya sendiri gitu. Sementara karena Demak itu kerajaan pesisir yang mengandalkan perdagangan, sungai-sungai yang mengalami pendangkalan itu sudah tidak bisa dilewatin kapal-kapal besar lintas benua tuh. Jadi eh, faktor ekonomi juga melemahkan Kesultanan Demak. Itu faktor yang pertama. Itu mungkin perlu dicatat karena itu alasan paling penting kenapa Kesultanan Demak itu mengalami kemunduran. Nah, selain itu sengketa keluarga yang tadi sudah aku ceritain. Nah, ini beberapa daerah di sana ada Muria, Semarang, Demak, dan juga Prawoto atau daerah Pegunungan Kendeng. Next, next Bill. Nah, setelah eh, belum belum ini ya Bill, apa yang tadi? Nah, yang ini. Nah, kembali lagi, salah satu faktor yang melemahkan juga adalah konflik keluarga, di mana setelah wafatnya Sultan Trenggono itu menimbulkan kekacauan politik di Keraton Demak. Para pewaris itu saling berebut tahta. Orang yang seharusnya menggantikan si Sultan Trenggono itu adalah Pangeran Sekar Sedo ing Lepen yang dia dibunuh oleh Sunan Prawoto dan nama Anumertanya itu Sekar Sedo ing Lepen, bunga yang meninggal di pemandian umum. Dan pemerintahan Prawoto, Sunan terakhir itu berlangsung hingga 1550-an gitu, menurut si De Graaf dan juga Pijo. Next. Nah, kemudian Adipati Jipang, Arya Penangsang itu anak laki-laki Pangeran Sedoing Lepen juga mengklaim sebagai penguasa Demak yang sah. Dan Sunan Prawoto berhasil didukung dan Arya Penangsang naik tahta. Dalam surat Kondo, De Graaf dan Pijo itu mengutip bahwa Pangeran Sabakingking atau Pangeran Ratu itu sama dengan eh, kakak Sunan Prawoto yang memerintah di Cirebon. Ini lain materi. Yang kemudian dia tragis dibunuh oleh Prawoto dan kemudian Arya Penangsang menuntut balas dengan pembunuhan Sunan Prawoto tadi. Next. Nah, pada masa ini karena Demak tidak lagi menjadi sebuah negara yang terkonsolidasi gitu, terkonsolidasi solid gitu. Jadi dia tidak lebih dari sebuah federasi negara-negara yang bersifat longgar. Sementara di pedalaman Jawa, salah satu anak angkat ceritanya dari Sultan Trenggono yang namanya itu Joko Tingkir yang kemudian bergelar Hadiwijoyo itu berkuasa di Pajang dan tumbuh menjadi pusat kekuasaan yang baru. Nah, ini cerita yang tadi. Pada suatu pertempuran dengan Demak, Hadiwijoyo itu mengirim Ki Ageng Pamanahan atau Ki Ageng Mataram dan putranya Danang Sutawijoyo yang dibekali tombak Kiai Pleret untuk menghadapi Arya Penangsang. Nah, pada perang Tan Duel ini, Danang Sutawijaya berhasil membunuh Arya Penangsang dan Danang Sutawijoyo dan bapaknya Ki Ageng Pamanahan kemudian dihadiahi tanah di Mentau di Mataram yang kemudian menjadi Kesultanan Mataram di Kota Gede yang kemudian berkembang menjadi Yogyakarta, Surakarta, dan sebagainya. Next, Bill. Nah, ini referensinya yang mungkin nanti bisa kalian baca lebih lanjut ya.
terutama tulisannya dari Pak eh, UK Chandra Sasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia. Terus ya beberapa tulisannya Pio dan The Graph, itu mungkin kalian udah baca juga. Islamic State in Java, Kerajaan Islam pertama di Jawa. Terus bisa dilengkapi dengan tulisannya Reclave, Sejarah Modern Indonesia. Terus Selamat Mulyana, tapi biasanya Selamat Mulyana tidak banyak dipakai. Mungkin eh, seperti itu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Ah, kalau nggak ada, atau ada nih, ada yang mau tanya nggak? Boleh langsung on mic atau di chat aja juga boleh. Mungkin udah kali ya Mas ya, daripada paham. Maksudnya nggak ada yang mau ditanyain. Aku mau lanjut ke... Lanjut Bi, lanjut. Oke. Bentar. Mau lanjut ke ini. Sharing aja sih. Kayak kemarin waktu ujian lisan tuh kayak gimana. Apa aja yang perlu disiapin. Di angkatan aku, tahun 2024, tuh ya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pokoknya tips dan triknya adalah banyakin baca jurnal kayak tentang yang tadi Mas Haji saranin itu kayak udah lengkap banget di situ ada. Gak usah dihafalin gak apa-apa, yang penting kalian paham alurnya kayak gimana. Jadi nanti pas ujian lisan dan ketemu sama Mas Gilman, kalian nggak perlu tegang. Kalian kayak tinggal setoran hafalan lah istilahnya kayak ngedongeng ini awalnya kayak gimana, terus nanti puncaknya kayak gimana, keruntuhannya kayak gimana, sama apa tuh yang terakhir? Oh, artefak atau peninggalan atau bukti dari si kerajaan Islam itu. Gitu. Sistemnya tuh waktu kita kayak pakai kartu gitu. Ada berapa kerajaan ya? 7 kalau nggak salah ada 7 kerajaan. Jadi tuh ada 7 kerajaan. Berarti ada 7 kartu. Sama satunya itu joker gitu loh. Kayak apa namanya? Kalau kepilih kartu joker, kalian bisa setoran hafalan apa yang kalian hafal semaunya gitu loh, bebas. Jadi nggak harus ditentuin kerajaan yang mana aja. Nah, yang diomongin, yang disetorin ke Mas Gilman itu yang tadi aku bilang kayak awal mula eh awal mula kerajaan, terus puncak keemasannya, keruntuhannya sama peninggalan arkeologinya gitu. Ini aku kasih beberapa rangkuman yang tahun kemarin yang tahun kemarin aku hafalin buat ujian lisan sama Mas Gilman. Cuma karena sebelumnya kita nih 7 kerajaan ya, nah aku dengar-dengar di kalian tuh kayak cuman Demak.
Samudra Pasai sama Cirebon. Jadi aku di sini cuma masukin tiga itu. Iya tuh, apa tuh Kak? Tips masuk, tips dapat joker. Ini dia rangkuman Samudra Pasai, padat banget, maaf. Jadi di awal berdirinya itu tahun segini, di mana pokoknya intinya tuh kayak di awal berdiri tuh kalian cukup ngapalin tahun berdirinya kapan, tempatnya di mana, siapa yang mendirikan, terus eh, apa mendapat pengaruh dari mana kayak gitu-gitu. Masa kejayaannya sebut nama sih harus, terus kayak kenapa disebut masa kejayaan? Karena dia bisa mencetak koin emas pertama tulisan Arab. Terus di kunjungan Ibnu Battuta itu menggambarkan kalau Samudra Pasai itu kota Islam yang maju. Soalnya dia bisa berdagang ke India, Cina, Arab, sama jadi pusat ajaran agama Islam yang berbahasa Melayu gitu. Ini di akhir pemerintahannya juga gitu. Kenapa dia runtuh? Karena pertama ada serangan dari Majapahit, terus Portugis juga datang nyerang. Udah itu Aceh nyerang juga, sama ada konflik internal, makanya si Samudra Pasai ini lama-lama di apa sih, di koalisi, digabung, pokoknya jadi bagian dari Kesultanan Aceh itu. Ini peninggalan arkeologisnya. Cukup empat itu sih yang kalian hafalin. Saya nanti waktu aku tahun kemarin ya di tesnya tuh ini doang, kayak pas dapet kartu, waktu itu aku dapet Banjar kalau nggak salah, Kesultanan Banjar, aku langsung ngomong jadi awal berdirinya Banjar itu kayak gini 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 gini. Nah, masa keemasannya itu ada di Sultan ini, akhirnya begini gini gini, terus peninggalannya itu ada ini gitu doang. Terus ini Sultanan Demak selanjutnya awal berdirinya itu ada di sekitar abad ke-15. Raden Patah itu anaknya Brawijaya lima. Brawijaya lima tuh Raja Majapahit. Jadi di sini tuh aku nemu sesuatu yang menarik ceritanya. Raden Patah nih, oh, ditanyain salah satu. Tapi aku nggak, maaf, ini Talia nanyain, tapi biasa ditanyain salah satu. Talia itu teman aku gitu loh. Waktu giliran dia katanya ditanyain satu hal. Kamu cuma satu doang ya Tal ditanyain. Kayak apa? Inian masa keemasannya kapan kayak gitu kah? Terus cuma setoran masa keemasannya doang ya? Itu enak banget. Aku kayak baru dapat kartu terus langsung ngomong awal berdirinya itu gini gini gini. Jadi semuanya dapet. Keren. Oke, lanjut ke Demak. eh Raden Patah itu anaknya Brawijaya lima. Dia raja dari kerajaan Majapahit. Nah, dulunya sebelum Raden Patah ini lahir, Brawijaya lima ini ngirim satu kesatrianya, kalau nggak salah kesatrianya, buat ke Kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang tuh apa ya, ada di bawah dominasinya Majapahit sebenarnya. Cuma karena berbagai konflik dari akhir Kerajaan Majapahit, si Kerajaan Palembang ini nggak keurus sama Majapahit gitu loh, nggak kepantau. Nah, makanya si Satria ini diutus sama Brawijaya lima buat ke Palembang. Nah, ternyata di Palembang dia tuh berhasil apa ya, ngambil alih, pokoknya berhasil menanamkan kekuasaannya Majapahit lagi. Jadi orang-orang yang mau menguasai Palembang tadinya kayak Cina, Portugis kayak gitu tuh. Udah ada Portugis belum ya? Nggak tahu. Pokoknya kayak Cina, India, dan lainnya yang ada di Palembang tuh jadi segan lagi sama kerajaan Palembang. Nah, karena itu si kesatria ini tuh kayak dikasih hadiah selirnya Brawijaya lima. Jadi disuruh apa ya, si selirnya Brawijaya lima tuh kayak dikirim ke Palembang. Terus akhirnya mereka di sana menikah lah. Nah, uniknya pas lagi apa ya, pas selirnya itu diiniin, dipindahin ke Palembang, si selir ini lagi hamil anaknya Brawijaya lima. Nah, anaknya itu adalah Raden Patah gitu. Nah, setelah si Raden Patah lahir, barulah selirnya Brawijaya lima sama kesatrianya ini nikah. Saudaranya namanya Raden apa gitu aku lupa. Maaf. Nah, terus pas udah gede si Raden Patah nih kayak minta izin buat balik ke Majapahit. Intinya kayak mau ketemu sama ayahnya lah si Brawijaya lima ini. Nah, di situ dia mulai ya udah kayak apa ya,
Kalau nggak salah awalnya tuh ketemu sama Wali Songo dulu, terus dia masuk Islam sama adiknya. Adiknya tuh anaknya si Ksatria sama selirnya. Ah, pokoknya gitu. Itu mereka akhirnya mondok di tempatnya Wali Songo. Aku lupa siapa, tapi Wali Songo. Dan di situ akhirnya dia baru mulai berani ke nyamperin Brawijaya kayak ya udah bilang aku nih anaknya. Terus akhirnya disuruh ngebuktiin. Terus dia dikasih wilayah dan ternyata wilayah itu maju banget. Makanya di situ si Brawijaya Lima tuh kayak udah percaya banget sama Raden Patah. Tapi ternyata Raden Patah pas Raden Patah bilang ke ayahnya ke Brawijaya Lima ini buat ayo masuk Islam gitu, ngajak masuk Islam, beliaunya nggak mau, marah-marah dan akhirnya Raden Patah berhasil menggulingkan mengislamkan kerajaan Majapahit, tapi rajanya diganti jadi Raden Patah. Gimana ya, kayak Brawijaya Lima tuh meninggal di situ. Ya, terus berdirilah Demak. Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan pertama. Masa kejadian itu ada di Sultan Trenggana yang tadi disebut Mas Aji. Yaitu Sultan Trenggana, anaknya Raden Patah di sekitar abad ke-16. Dia tuh memperluas wilayah sampai ke Banten, dibantu sama Wali Songo ya udah pasti, Sunda Kelapa, ke Cirebon, Surabaya sampai ke Jawa Timur. Terus dia juga di masa itu juga melakukan ekspansi militer ke Selat Melaka oleh Adipati Unus. Aku lupa Pati Unus siapa. Maaf banget, tapi aku ingat namanya Pati Unus di tahun segitu gitu. Oke, di akhir pemerintahannya itu, di masa keruntuhannya, mulai waktu Sultan Trenggana wafat. Terus Sultan Prawoto tuh apa ya, pokoknya di sini kayak ada konflik, fitnah, memfitnah. Akhirnya eh, berdarah, terus gini deh, dialihkan ke Pajang. Nah, peninggalan arkeologisnya ini ada Masjid Agung Demak yang udah ikonik banget. Terus ada pintu berdek, katanya impor dari Persia, ada keris Kiai Setan Sober punya Sultan Trenggana, makam-makam raja sama situs Bintoro kayak bekas istananya. Ini terakhir Sultan Cirebon itu didirikan tahun abad ke-15 sama Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana nih anak dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tuh Pajajaran. Ya, Pangeran Cakrabuana ini meluk Islam setelah belajar dari Sunan Ampel di Demak. Wali Songo lagi itu menghentikan upeti. Terus jadi Kesultanan Islam pertama di Kerajaan Sunda. Habis Cirebon ini baru berdiri Banten. Kalau nggak salah gitu. Masa kejayaan itu ada di bawah Sunan Gunung Jati. Gini, memperluas wilayah sampai ke Banten, Indramayu, Brebes, Tegal, Pekalongan, Demak, sampai ke Jawa Tengah melalui pernikahan politik dan dakwah. Oh ya, di Banten nih, mana nih? Di Banten nih, maksudnya kayak Sunan Gunung Jati ini naruh anaknya di Kerajaan Banten. Nah, Raja Banten, kakaknya Raja di Banten ini adalah Raja di Cirebon. Waktu aku baca itu yang menarik. Ih, maaf banget, aku sharing. Nah, terus di masa Sunan Gunung Jati itu perdagangannya pesat, maksudnya kayak ya udah perekonomiannya maju kayak gitu. Akhir pemerintahannya pas Sunan Gunung Jati wafat itu mulai gitulah, kayak waktu itu Cirebon kayak sempat kolaps dan berantakan. Nah, si Mataram ini Kesultanan Mataram Kesultanan Mataram itu lanjutan dari Kesultanan Demak. Iya nggak sih? Iya kalau nggak salah gitu. Dia tuh kayak ikut campur gitu loh. Mungkin dia tuh mau ngebantu, mau nolongin atau gimana. Ikut campur sama Sultan Cirebon. Terus Banten juga ikut-ikutan. Kayak apa ya namanya? Karena ini Cirebon lagi kolaps, makanya aku ambil alih dulu. Makanya udah gitu lah. Terus ditambah lagi diperparah lagi sama VOC yang tiba-tiba datang. Terus ngacak-acak, bikin perjanjian. Ya udah deh, akhirnya jadi kerajaan bonekanya VOC. Peninggalan arkeologisnya ini ada Keraton Kasepuhan, Masjid Sang Cipta Rasa, tembok kotak kuno, payung Sutraraja, makam Sunan Gunung Jati, dan patung naga emas.
Oh iya, ini kalau gimana ya? Waktu aku setoran hafalan, waktu aku ujian lisan sama Mas Gilman tuh liter yang kayak gini loh, kayak aku ngomong sekarang ke kalian. Emang gak jelas, tapi alhamdulillah nilainya aman. Sama ini dia terakhir. Waktu ketentu itu kayak dikasih materi apa sih? Ya gitulah kumpulan materinya beliau. Terus di sini tugas-tugas kita juga ada. Maksudnya kayak PPT-PPT. Mungkin kalau kalian bingung mau nyari materi di mana atau iseng mau baca-baca, boleh banget dari sini. Sekian. Ada yang mau ditanyain enggak? Siapa nih? Deep Talk sama Mas Gilman. Iya bener banget. Atau ada yang mau nyoba satu orang buat simulasi gitu. Atau ini. Apa kalian dijelasin nggak sih teknis ujian lisannya kayak gimana? Soalnya waktu aku tuh kayak beneran diarahin banget. Nanti kalian gini 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 sama Mas Gilman. Kalian gituin juga enggak? Ayo ngomong dong, speak up. Betul. Oh, Oh, follow up Google question ada habis pertanyaan setoran. di chat. Chat. Oke. Mm-mm. Waktu aku pribadi sih nggak kayak literally ngomong begini gini gini gini. Terus pas aku berhenti, itu kan kayak dikasih waktu berapa ya? Berapa ya Tal? Lin, pokoknya kayak dikasih waktu. Enggak dikasih waktu, tapi diwaktuin berapa lama direkam. Terus boleh mikir dulu 30 detik kalau nggak salah. Maksudnya kayak pas datang, duduk, dipilihin kartunya, disebar kartunya, terus kita milih, dapet nih waktu aku kerajaan, lupa apa sih? Pokoknya misal kerajaan Palembang. Terus dikasih waktu 30 menit buat baca-baca catatan kita. Buat nginget-nginget materi kayak gimana. Cuma kebetulan waktu itu aku buru-buru banget datang jadi gak bawa apa-apa. Makanya aku kayak ya udah gitu diem. Terus kata Mas Giman, kamu nggak mau baca-baca dulu? Ketinggalan Mas. Oh ya udah, ini langsung mulai aja, boleh Mas gitu. Terus ya udah deh aku cerita. Ya kan 30 detik. eh oh sampai 60 detik. Oke. Terus itu aku langsung ngomong. Terus pas udah selesai aku kayak diem agak lama. Nah Mas Gilman nih kayak bilang, udah, udah Mas. Oh ya udah, boleh keluar Mas. Iya nggak apa-apa katanya. Udah gitu doang. Abis itu absen tanda tangan. Terus kayak dicatat keluarnya tak jam berapa ini jam berapa gitu loh. Oh urutannya acak nggak sih? Kalau nggak salah Mas Gilman yang nentuin, ya kan? Gitu. Waktu aku nggak di, jangan nervous, gak apa-apa aman aja. Mas Gilman cuma dengerin kok. Waktu aku sih cuma dengerin kayak, oh iya ngangguk-ngangguk gitu. Nggak ditanya-tanya. Tapi katanya Tal ditanya gimana tuh Tal? Enggak, gak bakal diburu-buru, gak bakal dimarahin. Ngomong tuh sebaik itu. Maksudnya kayak dia bakal diem, nungguin, maksudnya nungguin kita. Aku pernah waktu lagi ngejelasin, apa ya, nginget-nginget nama rajanya, dan situ aku salah sebut, pas di tengah-tengah, itu kan di awal. Betul, nggak segalak yang dikira. Nah, apa namanya, aku tuh harusnya nyebut raja itu di awal, pas di awal berdirinya kerajaan Banjar. Tapi tiba-tiba aku bingung, aku lupa nih nama rajanya siapa, terus aku diem. Pas itu ya udah aku bilang raja yang itu gitu loh, anaknya dari ini atau gimana gitu. Jadi nggak nyebut nama rajanya sama sekali. Nah, pas di tengah-tengah, pas lagi ngejelasin tentang masa kejayaannya, tiba-tiba aku ingat nama rajanya ini. Terus aku bilang, oh iya Mas, yang tadi nama raja di awal pemerintah, nama raja pertamanya itu si ini di tahun segini. Terus aku balik ke ini, ke apa namanya, ke masa kejayaan yang tadi aku ngomongin. Sebenarnya kalau oh iya gitu, gitu doang kok. Tenang aja, nggak bakal diapa-apain. Siapa?
Setelah milih kartu pelajaran, kartu kerajaan, terus ditanya salah satu pertanyaan itu. Ada. Lin, gimana Lin? Boleh tolong. Iya, aku ngomong Ini aja ya, aku males ngetik, sumpah. emang, ya speak up. Aku waktu itu pilih milih kartu kan, milih kartu kerajaan. Nah, aku dapetnya Joker. Kalau Joker itu otomatis berarti kita yang milih kita mau kerajaan apa, kita mau bagian apa. Jadi literally sebebasnya kita gitu loh. Nah, tipsnya kalau kalian pengen dapet Joker, kalian Paham. kalian 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 liatin tangannya Mas Gilman itu yang aku bisa omongin sih, liatin tangannya Mas Gilman. Cirinya apa tuh? Oh, pokoknya dia tuh kalau itu kan ada Joker yang beda sendiri kan. Itu tuh sengaja dia kayak sengaja dia kasih unjuk sedikit gitu loh. Walaupun kamu diacak-acak gitu, tetap kamu tahu itu letaknya di mana. Sebenarnya kelihatan banget. Iya, dia dia malah Oh, ngasih tahu, bener-bener kayak kamu dikasih unjuk sama dia gitu loh. Kayak nggak sengaja ditutupin sama dia, kayak sengaja ngasih ke kita gitu. cuma pas di bagian aku, pas aku masuk ke ruangan itu tuh jujur, aku nggak tahu, nggak merhatiin atau gimana, tapi yang aku notice tuh kayak, kok ini kartunya kayak agak kelihatan dikit gitu loh di baliknya. Kan itu ditutup ya, di balik, terus beliau pegangin. Nah, di situ aku kayak nggak jelas sih sebenarnya, cuma kayak ya udah agak tembus. Mungkin dari situ bisa diakalin nyari Iya, yang kalian ahli atau nyari joker. Iya kan? itu pokoknya gampang sih kalau teliti mah ya, kalau teliti dan kalau kalian peka dengan environment itu sekali lihat juga langsung tahu. Iya, smart guys, jangan terlalu gugup. Ada lagi kah? Apa nih terujung terujung? Oh, joker. Oh, maksudnya kayak kalau dapat kerajaan Demak berarti nggak semuanya dijelasin ya Kak, tapi jawab masa keemasannya aja atau peninggalan arkeologisnya aja boleh nggak Kak? Oh, mungkin tadi kan yang aku bilang ada ini ya, nggak tahu sih, tapi Mas Gilman waktu aku tuh dipintain 4 kategori itu. Kayak, mm iya kah? Kok aku enggak? Ya udah, maaf. Enggak milih. Oh, aku kayak cuma satu kartu, terus dapat itu, terus aku langsung ngomong gitu loh. Tapi harusnya bisa sih. Mungkin kalian bisa, eh kan pernah baca-baca tentang kerajaan Demak. Harusnya nyangkut sih dikit-dikit, walaupun cerita remeh kayak yang aku bilang. Raden Patah tuh ternyata sempat di apa namanya kayak gitu, ibunya Raden Patah tuh kayak gitu, itu nggak apa-apa, aman. Dibantuin kakak sama Mas Gilman, dibantu senyum. Jujur waktu aku kayak, aku lupa beliau kayak cuma manggut-manggut doang sih waktu itu. Gimana ya, lupa itu bukannya literally ngeblank, tapi aku bisa inget kalau kayak yang tadi aku bilang, aku lupa namanya rajanya, tapi aku inget dia tuh temennya si ini gitu, atau dia tuh anak nelayan, atau dia tuh apa gitu. Aku sebut anak nelayan, terus akhirnya dia ngambil haknya ke kerajaan, terus akhirnya mengkudeta dan berhasil jadi raja di situ. Ya udah gitu-gitu doang, nggak yang literally diem ngeblank sama sekali. Ya kan, senyum-senyum doang. Eh, Lin offset Lin.
Iya bener. Jangan sampai salting ntar kalau ditatap literally yang duduk berhadapan. Duduk ya, kita waktu itu duduk. Aku duduk sih. Duduk berhadapan. Terus aku ngomong. Beliau kayak ngeliatin yang literally ngeliatin banget gitu loh. Kayak, gitu. Nyimak banget. Ya maaf. Itu sih yang bikin apa ya? Yang bikin panik buat aku. Yang bikin panik karena kaget aja dilihat seintens itu. Elin. Jadi gitu guys. Ada lagi kah? Kita di waktu nggak sih? Enggak ya? Apa di waktu? Apa beliau nge-record doang? Aku lupa. Ini kalau sampai 8 berapa ya? Kak, kemarin urutan majunya gimana, Kak? Random. Itu yang ngurutin, yang ngurutin, yang milih siapa maju duluan, siapa urutan berapa tuh Mas Gilman. Nanti beliau kayak pas datang, waktu itu aku datang duluan sama teman-teman aku kayak masih sepi banget nih. Lab Arkeo datang, sering. Terus agak lama pas udah ramai Mas Iman baru datang terus ngasih kayak 2 lembar perinan apa satu nggak tahu lupa 2 itu tuh isinya urutan maju ya diacak tapi boleh tukeran sama temennya oh iya kah oh dikirimin jujur aku nggak lihat aduh maaf nervous banget waktu itu ya di tanda tangan pas akhir pas pas mau masuk sama pas udah selesai masuk tuh kayak nulis pas masuk tuh kita kayak nulis jam berapa masuk terus pas setoran udah selesai setoran kita nulis lagi jam berapa selesai kayak gitu aman kok guys beliau nggak gigit buset masih disimpan nggak tuh ada lagi kah 8.35 deh kalau nggak ada yang nanya kita udahan nggak belum nanti mereka ada apa hari Jumat ya kalau nggak salah kalian UAS epigrafi seangkatan selesai jam berapa ya Lin aku tengah-tengah waktu itu terus langsung pulang siang nggak sih harusnya eh yang bener sampai maghrib yang bener ini bohong nggak sih buset baiklah angkatan kalian berapa orang sih oh 70 enggak lah nggak nyampe maghrib asar paling soalnya di aku tuh ada 7 berapa 7 lebihan gitulah angkatan aku waktu itu ya betul cepet kok nggak lama-lama mau ditokah sama beliau lama-lama oh bisa kah trial and error tahu kok nanti pas paginya tapi di hari H kita tahunya urutannya keberapa urutannya siapa terus kalau belum siap boleh ganti
Kalau nggak ada yang buru-buru juga boleh ganti. Tenang aja guys, aman aja guys. Nggak sesusah itu kok. Mendongeng, anggap mendongeng. Kayak apa nih? Bener kok, Lin. Kemarin tuh apa ya? Pas di angkatan aku tuh ini kan UASnya lagi bareng sama TB juga. Kalian udah belum sih TB? Maaf gak nggak. UASnya pakai lagi nyiapin TB. Abis UAS banget kita nyelenggarain TB. Jadi hari HTB itu habis UAS banget. Nah, di situ lagi hektik-hektiknya. Jadi kayak UAS sambil nyiapin ini itu. Sedih tuh ditambah ujian lisan kayak gini. Jadi kayak jujur menurut aku persiapan buat ujian lisan aku tuh kurang banget. Kayak cuma baca dari sore ke malam, besok paginya udah ujian lisan nih. Tapi hasilnya oke. Beliau sangat murah hati. Oh, udah selesai. Ih, maaf, kita lagi sibuk UAS. Mohon maaf di atas materai. 1 menit lagi. 8.35. Nggak ada pertanyaan lagi. Kita udahan. Semester depan, Mas Aji semester depan ada nggak Kak? Mas, iya Mas Aji menghilang. Lihat nanti ya. Ini siapa yang nanya? Oh, Talia. Lihat nanti ya kalau semester depan. Mari kita lihat kesediaan riset dan keilmuan Kama. Apaan Griffin mulu Griffin? Siapa masuk RNK? Lah promosi beliau. Udah 8.35. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas kalian di malam hari. Makasih Kak. Oke, makasih udah Makasih, Kak. jawabin. Makasih udah dengerin. Good luck buat UASnya. Terakhir Epi sama ini ya. Epi sama ketiga terakhir ya. Semangat, semangat. Aman kok, aman. Jangan terlalu overthinking.
Buat santai aja. Boleh yuk open kamera, kita on cam dulu. Ih bener, dosen baik semua. Ayo kita on cam dulu buat dokumentasi. Tapi aku nggak bisa on cam. Karena kalau on cam nanti kepental. Sinyalnya jelek, lagi hujan. Apa nih, Nani Gasuki? Bohong banget. Ayo guys, yang bisa on cam. Sampai 38 ya, 838 kita foto. Oke, udah 838. Ayo guys, bergaya, senyum, tunjukkan muka cantik ganteng kalian. 1, 2, 3. Wait ya. Oke, selanjutnya. Slide 2. 1, 2, 3. Ih, gemas. Nah. Baiklah, terima kasih. Selamat melanjutkan belajar kalian. Dadah. Makasih Kak, sehat selalu. IPK-nya Makasih 4, cantik Kak. banget, Masya Allah. Wah. Makasih, Kak. Makasih juga. Makasih banyak, Kak.